Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo yang dimulai selalu dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, ngopinya sedap. Bitter sweet, nggak bitter sweet ya, bitter aja, nggak bitter tapi pahit. Ingin bahas soal apa sih ini namanya peluang ekonomi dari cyber security. Nah, peluang ekonominya gimana? Ini kan saya bahas sebetulnya pagi ini akan ada talk show online bersama Pandi Institute gitu ya. Tapi ini sneak previewnya dulu. Nanti Anda bisa ikutan juga sih. Singkat ceritanya gimana? Singkat ceritanya gini, kita setting up dulu ya, setting environment-nya tuh bahwa Indonesia ini penduduknya sekitar berapa? 270 jutaan sekarang ya. Mungkin 70%-nya sudah ikutan internet. Jadi 200 juta lebih orang Indonesia itu yang ada di internet. Dengan kata lain, dunia cybernya di Indonesia tuh besar ya. Besar. Penduduk Singapura aja physically mungkin cuma 5 juta gitu ya. Kalau 200 tuh berarti 40 kali lebih besarnya. Jadi luar biasa ya. Bayangin kita punya 40 negara kira-kira gitu ya. Sebesar Singapura. Itu yang hanya di internetnya aja. Yang kedua, adopsi teknologi di Indonesia itu sangat tinggi. Lihat aja semuanya udah pakai gadget, QR code ya, QRIS segala macam. Wah, hebat lah Indonesia ini ya. Dengan kata lain, pemanfaatan teknologi akan akan lebih banyak lagi di Indonesia ya. Dengan adanya itu ya, masyarakatnya sudah cyber, teknologinya juga cyber, semuanya udah cyber, tentu saja nanti akan timbul permasalahan-permasalahan yang terkait dengan security. Baik yang by accident ataupun intentional, banyak penjahatnya ataupun accident ya, bencana itu. Nah, maka akan dibutuhkan banyak orang yang menguasai bidang tersebut. Nah, inilah yang saya sebut penguasaan bidang cyber security, dan tentu saja ada peluang bisnisnya. Peluang ekonomi itu maksudnya dalam hal ekonomi ya, peluang ekonomi itu dalam hal SDM-nya. Kita akan butuh banyak SDM. Yang sayangnya tidak banyak atau sulit dipenuhi ya. Jadi kalau kita cari cyber security expertise itu atau experts itu susah. Udahnya harus tahu IT, tambah lagi IT security itu kalau kayak dokter tuh dokter spesialis gitu ya. Nambah lagi ilmunya, harus belajar lagi. Nah, itu dia. Sayangnya banyak juga orang-orang yang cenderung ngambil jalur pintas ya, tidak mau sekolahan, tidak mau ini, nakal aja gitu ya. Itu sama seperti ya sebetulnya kriminal aja ya. Padahal kan kita butuh orang yang menangani security, sama dengan orang menangani kesehatan. Masalah kesehatan tuh macam-macam, tentu saja ada dokter ya, dokter beneran, dokter bedah segala macam, sampai ke dukun pun ada. Gitu kan ya, kita mantri ada, ini segala macam ada, sampai ke dukun pun ada. Itu masalah kesehatan ya. Jadi gitu. Nah, ini dia. Jadi memang dibutuhkan banyak. Kalau saya bandingkan ini dengan Malaysia aja, negara terdekat ya, yang penduduknya cuma 25 juta orang, mungkin yang di cyber security katakanlah 20 juta lah ya mungkin ya, 20 juta, jadi 1/10-nya Indonesia. Security expertnya lebih banyak. Itu yang berkredensial, artinya bersertifikasi. Yang mereka yang bersertifikasi aja jauh lebih banyak dari Indonesia, apalagi ditambah dengan yang tidak bersertifikasi. Nah, itu dia ya, tantangan di Indonesia adalah tadi mengembangkan SDM, lapangan pekerjaannya banyak, sekolahan untuk itu juga banyak harusnya ya, sekolahan itu banyak, environmentnya juga harusnya banyak, pengembangan tools segala macam harusnya banyak ya, harusnya gitu ya. Jadi kayak ini soalnya gini, kita ada masalah kesehatan, maka banyak peluang ekonomi. Makanya orang-orang ketika ada COVID ini banyak peluang ekonomi, yang membuat masker lah ya, membuat APD, membuat alat-alat kesehatan ya. Jadi itu orang dicerahkan bahwa ada peluang bisnis di dalam bidang kesehatan. Ini yang sama bidang cyber security. Kira-kira intinya itu. Nah, mari kita diskusikan itu.
Jadi kalau Anda mau belajar security, yuk kita sama-sama belajar security lah, jadilah professional security, bagus-bagus ya, supaya nanti bisa bekerja dengan saya. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.